Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini di tanggal 29 Juni 2025. Tadi udah sholat subuh, alhamdulillah ke masjid. Terus juga sebenarnya ini masih jadi agak kesulitan sih ketika bangun pagi. Terus juga sholat subuhnya ke masjid itu kadang seminggu paling sekali, jarang-jarang apa-apalah. Ya insya Allah kalau berikan kemudahan untuk bangun paginya. Amin ya Allah. Masih sampai sekarang sih alhamdulillah masih jadi misteri, agak susah gitu bangun pagi. Ya doain aja ya teman-teman, semoga bangunnya subuh gitu, biar subuhnya nggak setengah 6 lagi gitu, biar subuhnya tepat waktu. Amin ya Allah. Ini kayak biasa, morning rutin itu pagi hari bikin susu dan kau alhamdulillah udah habis, karena kita hari ini lagi di sekolah. Biasanya kalau di rumah itu dibuatin mamah ya, alhamdulillah susunya susu dan kau rasanya yang putih ya, kalau yang coklat kayak kemanisan gitu, jadi lebih suka yang original ya. Tadi sama ngemil dikit, ini ngemil daging. Alhamdulillah kemarin kan Idul Adha ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak putus-putus nih dagingnya, rezeki dari Allah ya alhamdulillah. Karena ya rezeki kan dari Allah, tapi ikhtiarnya kemarin tuh ada Idul Adha gitu. Terus yang jadi panitia itu sekeluarga ikut semua, nggak semua sih, ada yang nggak ikut juga, kayak ayah ketua DKM, terus juga mama bagian konsumsi, kakak yang pertama kak iya konsumsi juga, kakak yang kedua kak Ina konsumsi, dan saya sendiri bagian di remaja gitu. Alhamdulillah banyak yang turun, jadi alhamdulillah sama om juga, Om Iwan ikut turun. Jadi sama suaminya Teh Isna juga, Om Eka. Jadi kalau bawa pulang dagingnya ya lumayan agak banyak gitu, karena udah ikut bantu di kegiatan itu. Tapi yang spesial adalah ikut bantunya kemarin tuh ada keputusan yang agak lumayan besar gitu, yang mempengaruhi uh, keikhlasan orang-orang nih. Jadi pas rawat awal panitia Idul Adha itu ditentuin dulu yang mau ikut, tapi untuk tahun ini nggak kebagian daging kurbannya, karena untuk daging kurban itu haknya mustahik atau yang membutuhkan gitu untuk masyarakat warga sekitar. Jadi panitia enggak. Nah, ajaib ya, Allah itu baik banget teman-teman. Uh, jadi kan ada 4 sapi. Nah, satu sapi itu ada yang paling gede, ukuran 950 kilo lah, gede banget. Pokoknya paling kecil itu 800 kilo menyampe. Sapi limosin warna hitam gagah besar dari Pak Agus RT 3. Makasih Pak Agus, semoga berkah selalu, amin. Dan itu sapi yang paling gede, kata Pak Agus gini, kata sohibul kurbannya, Pak ini yang sapi hitam semuanya buat panitia aja mangga. Wah alhamdulillah itu kayak Allah itu kasih kita yang lebih banyak gitu ketika kita ikhlas gitu. Panitia-panitia sekarang alhamdulillah nggak mengharap daging, Allah itu kasih jalan dari Pak Agus ini gitu ya, jadi ya tetap bisa bawa pulang daging sapi alhamdulillah. Tapi itu nggak semuanya pun buat panitia satu sapi itu, karena uh, sekilo, jadi ya sekilo dapat satu panitia dapat sekilo, alhamdulillah selebihnya tetap dibagiin ke keluarga. Alhamdulillah tahun ini banyak peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang mau kita bahas hari ini udah dicatat nih. Biasa kalau pagi itu biasanya emang jadwal untuk belajar ya. Ini berhubung hari ini karena hari Minggu, hari libur, alhamdulillah, jadi daripada habis subuh tidur lagi, jadi kita manfaatin waktu dengan belajar ya. Tentang apa ya, sebenarnya masih bingung terkait judulnya, tapi judulnya udah catat. Ini ada 5 poin yang pengen kita bahas hari ini. Kalau nyambung atau enggak sih insya Allah ini bakal nyambung antara poin 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini poin-poinnya yang pertama itu yang pengen dibahas adalah tentang kepemimpinan. Alhamdulillah kita take video di Sekolah Pionir. Terus juga ini kemarin setelah bagi rapot di kelas 4A, alhamdulillah berjalan lancar. Kemarin juga sedikit agak kesulitan membagi waktu karena berbarengan dengan turnamen futsal antar SD Bareti Cup 2025. Alhamdulillah untung jarak sekolah ke tempat lombanya nggak terlalu jauh, jadi bulak baliknya masih gampang. Dan kemarin tuh bagi rapot dari jam 7.30 sampai jam
14.00 sampai jam 2. Nah, jadi pas paginya yang nemenin karena udah koordinasi alhamdulillah sama Kariko. Guru kelas 2 alhamdulillah koordinasi datang di pagi, dari pagi nemenin anak-anak. Terus saya sendiri menyusul gitu di siang hari. Mengirim 2 tim, kelas bawah, kelas atas. Alhamdulillah kelas bawah peringkat 5. Tahun pertama anak-anak kelas 1 bocil-bocil banget itu ikut turnamen futsal, alhamdulillah nih peringkat kelima, bersyukur sama Allah mainnya udah bagus banget, kalah di penalti kita. Terus yang kelas atas alhamdulillah Allah kasih hadiah, kasih reward gitu untuk perjuangan anak-anak. Bentar dulu ada telepon dari ayah ya. Sabar ya, nggak usah di skip, kita loudspeaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Udah seger awalnya. Alhamdulillah ya, tadi nggak tidur lagi. Bangun subuh dong. Hah? Bangunnya bukan subuh, bangunnya sebelum subuh. Wih, mantap. Alhamdulillah ya. Udah beres belum ya? Barang-barang. Belum ya, belum beres. Rencananya sih bentar lagi. Oh yaudah gini aja. Kan si Intan mau jemput Abil. Ya. Abil main katanya. Ya. Terus Abil packing aja barang-barang yang mau dibawa pulang. Ya siap ya. Hari ini ya, Kak Intan mau jemput ya? Iya hari ini. Ya. Iya siap ya. Siap nggak? Hah? Ya udah beres-beres dulu ya, nanti kalau udah siap dikabarin. Ya udah, enggak udah perjalanannya kan lumayan. Iya sih ya. Tadi gue belum apa-apa, dan masa siang-siangan ntar. Ya siap ya. Makasih ya, ayah ikut. Oke. Yaudah Abil tungguin aja di situ ya. Ya, ayah ikut nggak? Iya ntar sama ayah. Wih. Ntar yang ngajak sih itu aja. Ngerepotin nggak ya? Ngajak. Hah? Ngerepotin nggak? Ngerepotin sekali. Yaudah Bil, gitu aja ya. Ya udah ya. Pisang nggak? Pohon pisang. Boleh ya, tunasnya buat ditanam di sekolah. Iya, minta tolong ya. Iya, ke Kak Intan. Udah janjian sih kemarin sama Kak Intan. Yaudah ntar ayah bawa. Ya. Pada sehat ya di sana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yaudah Bil ya. Ya udah, makasih ya. Tungguin aja ya. Ya, siap. Waalaikumsalam. Makasih ya. Wah, alhamdulillah guys. Dapat telepon dari Bapak Presiden kita guys. Sampai mana tadi? Sebelum kesini deh, alhamdulillah dulu. Karena hari ini FYI nih, for your information, hari ini tuh hari last day di sekolah. Karena kemarin alhamdulillah untuk tahun ajaran 2023-2024 diamanin wali kelas. Dan tahun ajaran ini tahun yang terakhir karena pengen switch karir nih, doain guys. Pengen tadinya jadi guru, pengen switch karir ke pengusaha. Doain ya, tahun ini terakhir. Jadi setelah bagi rapot dari ajaran baru kemarin 1 semester, 2 semester, sampai di akhirnya bagi rapot di semester 2, alhamdulillah hari ini udah beres bagi rapotnya. Jadi udah selesai semua tugas dan tanggung jawab di Sekolah Pionir. Alhamdulillah ya, sebenarnya ada terharunya, ada senangnya, terus juga ada banyak kenangan lah di sini. Alhamdulillah banyak pembelajaran berharga, pengalaman dari ustadz-ustadz di sini, dari ayah bunda dan anak-anak. Ya semoga Abil doain Sekolah Pionir semakin maju dan juga keluarga ini semakin hangat, semakin berkelas lagi dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin Allah rabbal alamin. Dan ucapan makasih juga sih untuk semuanya lah, yayasan, kepala sekolah, dewan guru, ayah bunda, anak-anak kelas 4A yang lucu-lucu, masya Allah. 4A yang tahun kemarin ngajar 3B, alhamdulillah semuanya lah dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya Allah berikan kemuliaan buat kita semua. Amin Allah rabbal alamin. Terus karena hari ini mau pindahan, bukan pindahan sih, emang kalau pindahan kan dari rumah ke rumah gitu, atau kontrakan ini emang dari sekolah. Kita pengen pulang kembali nih ke Bogor. Sebenarnya barangnya nggak banyak, cuma adalah beberapa yang perlu dibawa. Nah kemarin ditawarin, emang udah janjian sama teteh yang keempat, Teh Intan, untuk pulang ke rumah. Jadi hari ini pulang, alhamdulillah ayah juga bisa nganter gitu. Jadi ya alhamdulillah, tadi katanya ngerepotin banget, parah ya. Ya udah, nggak apa-apa lah, semoga itu cuma candaan doang kali ya, semoga mah gitu, nggak ngerepotin orang tua. Ayahnya seneng kesini, amin. Tadi kepemimpinan teman-teman, sebenarnya tujuan kita hidup itu beragam banget sih teman-teman. Untuk ibadah
salah satunya yang pertama banget tuh fondasi kita untuk melangsungkan hidup dan kehidupan ya niatinnya ibadah. Insya Allah ketika nantinya dalam perjalanan ada tantangan, terus juga pastinya manusia ada gagalnya, ada sukses. Gagal dalam artian di sini dalam kurung kita ganti kata gagal dengan belum berhasil. Karena bayangin aja ketika semua keinginan kita langsung Allah wujudin gitu dalam waktu yang cepat, nanti pasti sisi lainnya orang itu bakal sombong, tidak menghargai prosesnya. Ini sebagai pengingat diri sendiri sih, mungkin ya Allah nahan beberapa keinginan kita ya biar kita lebih uh, menikmati prosesnya gitu untuk menuju ke sana. Nah, dalam proses menuju goals atau tujuan kita itu ada salah satu skill yang sangat penting, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini alhamdulillah khususnya di beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih udah tahun ketiga di sekolah pionir ini, banyak banget belajar tentang kepemimpinan di sini. Kalau diceritain semua kebanyakan ya salah satunya gitu, kepemimpinan dalam hal organisasi. Karena di sini setiap guru itu diberikan kesempatan untuk menjadi ketua di organisasi atau di setiap event-event perlombaan atau event-event sekolah gitu. Contohnya tahun kemarin alhamdulillah diamanahkan jadi ketua lomba antar TK sekolah pionir. Jadi ngundang beberapa TK untuk datang ke sekolah, lomba mewarnai, lomba tahfiz, tilawatil Quran, MHQ, terus juga lomba tari-tari daerah gitu. Undang ya. Jadi namanya ketua kan bertanggung jawab dari persiapan, keberlangsungan sampai selesai acara, sampai ke nanti laporan ke kepala sekolah gitu. Alhamdulillah banyak banget pengalaman yang didapat. Terus juga belajar organisasi lagi di sini. Kemarin cerita nih udah 2 kali alhamdulillah O2SN berlangsung nih di 2 tahun belakangan ini, dan 2 tahun ini dipercaya Kak Abil gitu selaku guru perwakilan dari sekolah yang untuk mewakili di O2SN. Jadi untuk panitianya itu seru banget nih, oleh guru-guru antar sekolah dikirimin sekecamatan gitu, dikumpulin. Nah, sekecamatan Limo ini guru-guru setiap sekolah kumpul guru olahraganya dan menyiapkan O2SN gitu. O2SN itu apa? Olimpiade olahraga siswa nasional. Atlet kita yang dikirimin renang lah, taekwondo, terus juga atlet futsal, yang lain-lain, ada 10 cabang lomba. Nah, dalam persiapan itu ada rapat-rapat. Nah, pasti kan ketemu guru yang dari sekolah lain, saling ngobrol, ketemu juga murid-murid yang lain. Jadi bukan hanya guru di sini yang belajar, gurunya belajar, silaturahmi gitu, dapat membentuk organisasi kan tingkat kecamatan. Muridnya juga belajar apa? Belajar kompetisi, itu menyediakan wadah untuk anak-anak lomba untuk kompetisi ya, mengembangkan bakatnya dan untuk berprestasi. Itu kepemimpinan salah satunya di sini. Dan di luar dari struktur itu sebenarnya banyak banget kayak obrolan-obrolan sehari-hari sama KUU nih. Halo KUU, guru kelas 1, keren banget nih KUU, udah kayak kakak sendiri. Alhamdulillah udah banyak banget pelajaran yang didapat dari KUU. Terima kasih KUU untuk ilmu-ilmu parenting tentang menghadapi pola-pola didikan di sekolah. Walaupun Kak Abil belum jadi orang tua, tapi dapat ilmu banyak dari KUU, mendidik anak, terus juga komunikasi ke orang tua, kemandirian, dan juga banyak hal lagi lah lainnya dari KUU. Terus juga terima kasih Kak Ferry, tentang kepemimpinan juga belajar dari Kak Ferry nih. Kak Ferry itu orangnya, kesan Kak Abil nih sampai sekarang, dari awal sampai sekarang itu orangnya sangat tanggung jawab gitu dengan tugasnya. Terus juga ketika dikasih tugas sampai selesai, dan gak hanya selesai tapi benar-benar maksimal gitu Kak Ferry itu menyelesaikan tugasnya. Dan juga Kak Ferry itu ngajarin arti kakak, walaupun bukan kakak biologis tapi kakak kayak kakak Abil sendiri, curhat lah tentang percintaan gitu, tentang cerita-cerita di kuliah gitu, ngebantu skripsi segala macamnya. Terima kasih Kak Ferry, semoga sehat selalu. Yang kemarin 3 bulan baru nikah ya, semoga Kak Ferry diberikan rezeki yang banyak oleh Allah dan juga bisa membimbing keluarganya menuju surganya Allah, amin. Yang kedua setelah kepemimpinan yaitu
tentang visi hidup nih. Visi hidup itu setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau saya sendiri sih visinya ingin membangun generasi yang soleh dan soleha. Gimana caranya kita mengusahakan untuk mendidik anak-anak nantinya untuk anak-anak yang soleh soleha. Nah, salah satunya langkah sekarang yang diambil jadi guru adalah kita cari ilmu dulu nih sebanyak-banyaknya, terjun langsung gitu ke dunia pendidikan, biar nantinya kita siapin buat anak-anak kita nantinya pendidikan yang berakhlakul karimah, anak-anak yang nantinya punya akhlak-akhlak yang baik. Nah, untuk menuju visi ini pasti perlu misi, perlu cara-cara untuk menuju ke sana. Wih, ada Bang Wildan, guys. Dari mana, Bang? Tadi satu lagi kita lupa ucapin makasih ke Bang Wildan nih. Teman mabar kita, guys. Mantap banget ini. Mabar lagi nih, Bang. Hah? Oke, Bang, siap. Jadi kalau Bang Wildan selain bukan hanya mabar Mobile Legends sih, tapi dia tuh sekarang ngambil jurusan hukum. Jadi kalau sharing-sharing tentang politik itu mantap sama Bang Wildan. Salah satunya pernah juga dapat ilmu bisnis dari Bang Wildan, kata kalau mau bisnis katanya pertahanin relasi dulu Kak Abil, karena dimulai dari kepercayaan. Keren banget dah Bang Wildan. Terus lanjut lagi ya, tadi setelah ke visi ya kita juga butuh misi atau cara-cara untuk menuju ke goals kita gitu. Gimana caranya ya untuk membangun generasi yang soleh dan soleha, kita perlu jadi orang tua yang hebat dulu nih. Kenapa jadi orang tua hebat? Karena sebelum kita menciptakan orang-orang hebat, harus kita dulu sebagai calon orang tua yang hebat. Gimana caranya jadi calon orang tua yang hebat? Ya, setelah tadi kayak di pagi hari ini dengar podcastnya, apa tadi judulnya? Oke, intinya apakah seorang ibu yang bekerja udah tetap jadi madrasah pertama buat anak-anaknya? Ini podcastnya Ask and Learn dari Nikita Willy. Materinya Ustazah Fatia. Ya, kalau mau nonton ya langsung aja ke podcastnya ya. Ya intinya kayak itu salah satu contoh dalam hal belajar parenting gitu. Terus juga banyak, mulai dari di YouTube bisa belajar, terus juga dengerin podcast salah satunya, ataupun di bentar baterainya lobet, masih aman, ataupun secara langsung gitu komunikasi ngobrol sama ayah bunda di sini gitu, terkait misalkan anaknya gimana di rumah, pola didikannya di mana. Biasanya kalau belajar sama orang tua langsung tuh momennya ketika disuruh rapat sama orang tua atau ketika bagi rapot. Kayak tahun kemarin ingat banget pas bagi rapot, Pak anaknya perkembangannya bagus banget nih, di rumahnya gimana sih didikannya gitu. Kayak nanya-nanya aja langsung ke orang tua. Oh ternyata kayak misalkan ada salah satu bunda yang ngejelasin nih, oh iya Kak kita di rumah emang dua-duanya kerja, tapi kita nggak meninggalkan peran kita sebagai orang tua, tetap komunikasi video call, telepon gitu. Tetap kalau kita pulang kerja kita temenin belajarnya, terus juga kita pantau perkembangannya gitu-gitulah. Banyak hal-hal yang didapat dari secara langsung gitu dari orang tua. Nah tadi dalam hal persiapan salah satunya ya dalam persiapan ilmu yang kita siapin untuk menyiapkan generasi yang soleh dan soleha. Kita 1 menit lagi aja kita percepat karena 20 menit cukuplah, khawatir kelamaan ini. Nah tadi yang ketiga menjadi orang tua hebat. Nah yang keempat itu menyiapkan generasi yang soleh dan soleha. Setelah kita jadi orang tua hebat ya, kita nantinya insya Allah akan bisa menyiapkan generasi yang soleh dan soleha, yang diharapkan nantinya doa dari anak soleh dan soleha ini jadi jariah buat orang tuanya, buat guru-gurunya, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir insya Allah yang poin kelima adalah meninggal husnul khotimah. Siapa sih yang gak mau akhir hidupnya meninggal husnul khotimah dalam keadaan baik, pulang pada Allah dalam keadaan yang membawa bekal amal soleh yang banyak. Enggak kalau untuk amal soleh, tapi kita dapat ridho Allah, dan ridho Allah itu menuntun kita masuk surganya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon maaf. Kak Abil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.